Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ida Ayu Puturatna Dewi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada channel sebelumnya, saya telah mengulas tentang sistem kompensasi finansial secara langsung. Namun pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang sistem kompensasi finansial secara tidak langsung. Tentu saja ulasan ini bersumber dari buku Mondi. Sebelumnya akan diingatkan lagi mengenai tujuan manajemen kompensasi. Adapun tujuan dari manajemen kompensasi meliputi 1. Memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja, karena para pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan. Kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. Ketiga, menjamin keadilan. Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan keadilan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. Keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa depan. Rencana kompensasi efektif menghargai kinerja, ketaatan karyawan, pengalaman karyawan, tanggung jawab karyawan, dan perilaku-perilaku lainnya. 5. Mengendalikan biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja dibayar di bawah atau di atas standar. 6. Mengikuti aturan hukum. Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan. 7. Memfasilitasi pengertian. Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami oleh spesialis sumber daya manusia, manajer operasi, dan para karyawan. 8. Meningkatkan efisiensi administrasi. Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat dikelola dengan efisien. Membuat sistem informasi sumber daya manusia yang optimal. Meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang lain. Kemudian saya ulas kembali tahapan untuk menetapkan kompensasi itu diberikan. Tahapan menetapkan kompensasi meliputi 1. Melakukan analisis pekerjaan. Perlu disusun deskripsi jabatan, uraian pekerjaan, dan standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. 2. Melakukan penilaian pekerjaan. Dalam melakukan penilaian pekerjaan, diusahakan tersusunnya urutan peringkat pekerjaan. Penentuan nilai untuk setiap pekerjaan, susunan perbandingan dengan pekerjaan lain dalam organisasi, dan pemberian poin untuk setiap pekerjaan. 3. Melakukan survei berbagai sistem imbalan. Organisasi yang disurvei dapat berupa instansi pemerintah yang secara fungsional berwenang mengurus ketenagakerjaan, kantor dagang dan industri, serta organisasi profesi, serikat pekerja,
dan organisasi pemakai tenaga kerja yang lain, terutama untuk mengkhususkan diri dalam manajemen sumber daya manusia. 4. Menentukan harga setiap pekerjaan. Dalam mengambil langkah ini dilakukan perbandingan antara nilai berbagai karyawan pekerjaan dalam organisasi dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja. Untuk itu, saya ingatkan kembali faktor-faktor yang memengaruhi sistem kompensasi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi sistem kompensasi finansial secara langsung maupun tidak langsung meliputi 1. Produktivitas. Organisasi apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini dapat berupa material maupun keuntungan non-material. Untuk itu, maka organisasi harus mempertimbangkan produktivitas karyawannya dalam kontribusinya terhadap keuntungan organisasi tersebut. Dari itu, organisasi tidak akan membayar atau memberikan kompensasi melebihi kontribusi karyawan kepada organisasi melalui produktivitas mereka. 2. Kemampuan untuk membayar. Pemberian kompensasi akan tergantung kepada kemampuan organisasi itu membayar. Organisasi apapun tidak akan membayar karyawannya sebagai kompensasi melebihi kemampuannya. Sebab kalau tidak, organisasi tersebut akan mengalami kebangkrutan. 3. Kesediaan untuk membayar. Kesediaan untuk membayar akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan pemberian kompensasi kepada karyawannya. Banyak organisasi yang mampu memberikan kompensasi yang tinggi, tetapi belum tentu mereka mau atau memberikan kompensasi yang memadai. 4. Permintaan tenaga kerja. Banyak sedikitnya tenaga kerja di pasaran kerja akan memengaruhi sistem pemberian kompensasi. Bagi karyawan yang kemampuannya sangat banyak terdapat di pasaran kerja, mereka akan diberikan kompensasi lebih rendah daripada karyawan yang kemampuannya langka di pasaran kerja. 5. Organisasi karyawan. Dengan adanya organisasi-organisasi karyawan akan memengaruhi kebijakan pemberian kompensasi. Organisasi karyawan ini biasanya memperjuangkan para anggotanya untuk memperoleh kompensasi yang sepadan. Apabila organisasi yang memberikan kompensasi tidak sepadan, maka organisasi karyawan ini akan menuntut. 6. Berbagai peraturan dan perundang-undangan. Dengan semakin baiknya sistem pemerintahan, maka makin baik pula sistem perundang-undangan, termasuk di bidang pemburuhan atau karyawan. Berbagai peraturan dan undang-undang jelas akan memengaruhi sistem pemberian kompensasi karyawan di setiap organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Seperti yang telah dijelaskan pada channel sebelumnya, sistem kompensasi finansial merupakan salah satu pelaksana fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemberian penghargaan sebagai pertukaran dalam melakukan tugas di dalam perusahaan. Pemberian kompensasi finansial merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Para karyawan mau bekerja dengan baik karena memiliki tujuan yang satu, yaitu agar karyawan tersebut mendapatkan kompensasi yang layak untuk kehidupannya. Dengan adanya balas jasa yang adil dan layak yang diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab, karena kebutuhannya terpenuhi. Sistem kompensasi finansial ini dapat dibagi ke dalam bentuk kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji, upah, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial secara tidak langsung atau yang sering disebut juga tunjangan meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercangkup dalam kompensasi langsung. Untuk membahas lebih jauh mengenai sistem kompensasi finansial secara tidak langsung,
maka akan dibagi menjadi 3 materi utama, yaitu pertama, apa saja yang bisa kita ketahui tentang sistem kompensasi finansial secara tidak langsung. Kedua, apa saja jenis-jenis sistem kompensasi finansial secara tidak langsung. Dan yang ketiga, apa saja contoh dari sistem kompensasi finansial secara tidak langsung. Sistem kompensasi finansial secara tidak langsung. Perbedaan antara sistem kompensasi finansial langsung dengan tidak langsung adalah terletak dari media pemberiannya. Jika kompensasi finansial secara langsung wujudnya adalah uang tunai, baik yang diberikan dengan gaji, upah, komisi, dan bonus yang diberikan langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Namun pada sistem kompensasi finansial secara tidak langsung memang juga berwujud uang tunai yang dikeluarkan perusahaan, namun tidak diberikan langsung kepada karyawan. Karena pemberiannya dilakukan melalui pihak ketiga atau dengan kata lain pihak luar yang melakukan kerjasama dengan perusahaan. Jadi karena perusahaan tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mengurus semuanya. Setiap perusahaan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ini menjadi peluang bagi pihak luar yang punya spesifikasi terhadap hal atau kebutuhan yang tidak bisa dilakukan sebuah perusahaan. Mereka akan menunjukkan bagaimana keunggulan dan performanya sehingga perusahaan tertarik untuk bekerja sama. Kerjasama ini akan menimbulkan simbiosis mutualisme. Dari perusahaan tentu membantu sekali dalam pemenuhan pemeliharaan karyawan pada aspek kompensasi finansial. Dari pihak luar, selain dapat bekerja dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan, juga dapat berinovasi dan meningkatkan kualitasnya sehingga meningkatkan citra baik di masyarakat. Sebagai contohnya, perusahaan A yang bergerak di bidang penyediaan jasa konstruksi. Perusahaan ini tentu akan bekerja di luar lingkungan kantor dengan resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Perusahaan mempunyai dana yang memadai untuk menanggulangi resiko tersebut yang direncanakan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja. Namun perusahaan tidak dapat mengelolanya karena tidak mengetahui sistem dan alurnya. Sehingga perusahaan melakukan survei terhadap pihak luar atau perusahaan lain yang dapat melakukan hal tersebut. Setelah disurvei, didapatkan perusahaan C yang notabene adalah perusahaan yang fokus pada pengaturan dan pemberian jaminan kerja karyawan dan sudah sangat ternama. Perusahaan melakukan pertemuan untuk bekerja sama dan mencapai kata sepakat karena perusahaan C setuju dan memberi jaminan bahwa mereka mampu melakukan tugasnya tersebut. Sehingga selang beberapa waktu berjalan, kinerja perusahaan konstruksi ini menjadi lebih baik lagi. Dan pemenuhan akan jaminan kecelakaan kerja karyawannya tercapai. Sehingga karyawan merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Meskipun biaya yang dikeluarkan tentu meningkat, perusahaan akan tetap melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Dan untuk mempertahankan karyawan yang bekerja di perusahaan dengan kualitas tinggi. Selain itu juga, menurut survei dari buku, kompensasi finansial secara tidak langsung atau tunjangan adalah pendorong terpenting kedua dari kepuasan kerja, yang berada tepat di bawah keamanan kerja. Sudah terlihat jelas bagaimana kompensasi finansial secara tidak langsung memengaruhi perusahaan dan pekerjanya. Berikut komponen-komponen sistem kompensasi finansial secara tidak langsung. Dipengaruhi oleh dua lingkungan, yaitu faktor lingkungan luar dan faktor lingkungan dalam.
Pada gambar komponen sistem finansial secara tidak langsung, ada indirect benefit, yaitu manfaat yang dibutuhkan secara hukum, yang terdiri dari 1. Keamanan sosial, 2. Kompensasi pengangguran, 3. Kompensasi pekerja. Kemudian, manfaat diskresionernya terdiri dari 1. Gaji cuti, 2. Layanan kesehatan, 3. Asuransi jiwa, 4. Rencana pensiun, 5. Perlindungan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, rencana kepemilikan saham karyawan, layanan karyawan, dan pembayaran premium atau ekstra. Kemudian untuk non-finansialnya, ada manfaat terhadap pekerjaan, yaitu dapat berarti, dapat dihargai, dapat memuaskan, dapat belajar, dapat menyenangkan, dan dapat menantang. Lalu lingkungan kerjanya terdiri dari 1. Kebijakan yang baik, 2. Manajer yang cakap, 3. Karyawan yang kompeten, 4. Rekan kerja yang menyenangkan, 5. Simbol status yang tepat, 6. Kondisi kerja. Fleksibilitas tempat kerja yang terdiri dari 1. Waktu yang fleksibel, 2. Minggu kerja terkompresi, 3. Berbagi pekerjaan, 4. Telekomunikasi, dan 5. Pekerjaan paruh waktu. Baik, selanjutnya jenis-jenis dari kompensasi finansial secara tidak langsung beserta contohnya. Tentu saja, jenis-jenis sistem kompensasi finansial secara tidak langsung ini diambil bersumber dari buku Mondi. Secara garis besar terdapat 2 pengelompokan mengenai sistem kompensasi finansial secara tidak langsung. Yaitu yang pertama adalah legally required benefit. Legally required benefit ini merupakan manfaat yang diberikan secara wajib dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi, perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial secara langsung dalam kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan karyawan itu sendiri. Legally required benefit ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, jaminan sosial. Yang kedua, kompensasi untuk pengangguran. Yang ketiga, kompensasi untuk pekerja. Dan yang keempat, cuti keluarga dan medis. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari jenis legally required benefit. Jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial dan perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial. Hal ini termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, serta dan yang lain-lain. Jenis jaminan sosial ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu jaminan kecelakaan penumpang. Asuransi ini memberikan perlindungan pada masyarakat, terutama pengguna kendaraan umum baik melalui darat, laut, dan udara. Di Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasa Raharja. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Dari undang-undang tersebut,
Setiap orang yang mengalami kecelakaan baik di darat, laut, dan udara berhak menerima jaminan dari badan penyelenggara yaitu Jasara Harja. Asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat jalan maupun rawat inap. Yang kedua, jaminan hari tua. Layanan ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau sudah bekerja pada masa tertentu. Sebagai contoh adalah pekerja yang sudah bekerja 10 tahun di satu perusahaan. Ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dirinya bisa mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang dimilikinya. Di Indonesia, jaminan hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Khusus bagi pegawai negeri sipil, masih dikelola oleh PT Taspen dan untuk anggota TNI, dikelola oleh PT Asabri. Ketiga, jaminan kematian. Layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Di Indonesia saat ini, jaminan kematian ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Di Indonesia saat ini, jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Di Indonesia saat ini jaminan kesehatan ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Keenam, jaminan pensiun. Program jaminan pensiun adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Ciri khasnya adalah diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti, kepesertaan perorangan, dan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan. Di Indonesia saat ini jaminan pensiun ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita akan membahas tentang yang kedua, kompensasi untuk pengangguran. Kompensasi pengangguran diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberikan waktu kepada pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru yang setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Tanpa tunjangan ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang mereka terlalu memenuhi syarat atau berakhir dengan kesejahteraan. Kompensasi pengangguran juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen selama periode penyesuaian ekonomi.
Di Indonesia, program ini dikenal dengan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Contoh lainnya adalah pemberian kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu. Misalnya, krisis ekonomi atau perusahaannya telah bangkrut. Di mana pemberian kompensasi jenis ini dapat menjamin karyawan untuk dapat survive di tengah usahanya dalam menemukan pekerjaan baru. Atau jika kondisinya dapat pulih seperti semula. Karyawan dapat bekerja kembali secara normal di perusahaannya masing-masing. Untuk jenis yang ketiga yaitu kompensasi untuk pekerja. Kompensasi pekerja memberikan tingkat perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan dalam bentuk pertanggungan biaya rehabilitasi dan penggantian pendapatan sementara atau permanen yang berdasarkan tingkat keparahan. Contohnya adalah asuransi. Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian finansial yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat kita duga sebelumnya. Contohnya saja adalah jaminan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemberian asuransi atau jaminan sosial kepada karyawan ini adalah sebagai pertanggungan biaya bagi karyawan yang mengeluarkan biaya secara pribadi saat melakukan penanganan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun mengalami sakit pada saat bekerja. Biaya pengganti tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban perusahaannya masing-masing. Faktor-faktor seperti pengusaha membayar seluruh biaya asuransi kompensasi pekerja dan pengalaman masa lalu mereka dengan kecelakaan dari penyakit terkait pekerjaan sangat menentukan biaya premi mereka. Keadaan ini harus memberikan dorongan lebih lanjut kepada pengusaha untuk proaktif dengan program kesehatan dan keselamatan. Kemudian jenis yang keempat, cuti keluarga dan medis. Cuti ini masuk ke dalam kategori cuti berbayar, di mana cuti berbayar merupakan jenis cuti di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap membayar gaji atau upah kepada karyawan, walaupun karyawan tersebut mengambil cuti karena alasan tertentu.
Untuk penggolongan cuti keluarga, ada beberapa contoh, seperti cuti karyawan menikah, cuti menikah, cuti acara keagamaan, cuti istri melahirkan, dan cuti keluarga inti yang meninggal dunia. Sedangkan penggolongan cuti medis adalah cuti sakit. Di sini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh, sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu, dan pengusaha tetap harus memberikan upah, serta tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja seperti itu. Skema dari cuti medis adalah untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah. Dan untuk bulan selanjutnya dibayar 20% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Cuti karena haid atau menstruasi berlaku 2 hari. Cuti karena sedang mengandung atau hamil, waktu cutinya 1,5 bulan sebelum kelahiran dan 1,5 bulan setelah kelahiran. Kemudian akan lanjut membahas tentang discretionary benefit atau tunjangan diskresioner. Tunjangan diskresioner adalah tunjangan yang tidak terikat kepada target pencapaian formal. Atau dengan kata lain, bonus yang diberikan ke karyawan tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Tunjangan diskresioner dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Gaji cuti, 2. Layanan kesehatan, 3. Asuransi jiwa, 4. Rencana pensiun, 5. Rencana kepemilikan saham karyawan, 6. Layanan karyawan, dan yang ketujuh adalah pembayaran premium atau ekstra. Kita akan membahas satu-satu dari jenis tunjangan diskresioner tersebut. Yang pertama, gaji cuti atau paid time off, yaitu sebuah kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, liburan, dan menjalani kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginan. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan di Amerika Serikat, di mana tidak ada persyaratan hukum federal untuk jumlah minimum dari bayaran hari-hari liburan tersebut. Dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, pengusaha mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu di luar waktu pekerjaan untuk berbagai keperluan. Pembayaran untuk cuti liburan, pembayaran untuk cuti sakit, cuti panjang, dan bentuk cuti lainnya. 1. Cuti liburan merupakan tujuan kompensasi yang paling penting. Misalnya, liburan berbayar membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan produktif, mengurangi stres, mendekatkan keluarga dan teman, dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Mereka juga dapat mendorong karyawan untuk tetap bersama perusahaan. Waktu liburan berbayar biasanya meningkat seiring dengan senioritas. Misalnya, karyawan dengan masa kerja 1 tahun mungkin menerima 2 minggu, bekerja yang 10 tahun menerima 3 minggu, dan bekerja 15 tahun
menerima 4 minggu. 2. Cuti panjang atau sementara. Ini dapat digolongkan cuti besar atau disebut juga istirahat panjang. Istirahat panjang ini diperuntukkan bagi yang loyal bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Namun tidak semua perusahaan memberikan cuti besar kepada karyawannya. Cuti besar hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Setelah memiliki masa kerja selama 6 tahun, pekerja berhak mendapatkan cuti besar atau istirahat panjang yang dapat mengajukan istirahat panjang pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing dalam 1 bulan. Apabila tidak mengajukan cuti besar, 6 bulan setelah hak istirahat panjang itu timbul, maka hak Anda dinyatakan gugur. 3. Cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Namun instansi atau perusahaan berwenang juga untuk menolak permintaan cuti dari tenaga kerja yang belum genap 1 tahun bekerja. Apabila perusahaan bersedia memberikan izin cuti, hal ini disebut sebagai cuti di luar tanggungan. Dan instansi atau perusahaan dapat memotong gaji tenaga kerja tersebut secara pro rata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Namun itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing. Karena setiap perusahaan punya regulasi cuti tahunan yang berbeda-beda. Keempat, layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan barang yang paling mahal dalam paket tunjangan karyawan. Bahkan menurut penelitian dari Kaiser Family Foundation, Amerika Serikat, menghabiskan lebih banyak per kapita untuk perawatan kesehatan daripada negara lain. Beberapa perusahaan telah mengurangi atau menghapus kenaikan gaji atau bonus atau keduanya untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin mahal bagi karyawan. Adapun jenis-jenis layanan perawatan kesehatan ini diantaranya paket biaya layanan, perlindungan asuransi untuk 3 jenis biaya medis, yaitu biaya rumah sakit, biaya bedah, dan biaya dokter. Rencana perawatan terkelola. Pemberian layanan kesehatan yang menekankan pengendalian biaya dengan membatasi pilihan dokter dan rumah sakit karyawan. Rencana ini juga memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di muka kepada penyedia layanan kesehatan. Misalnya kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan layanan khusus atau keringanan biaya jika berada di rumah sakit tersebut. Paket asuransi khusus. Pengusaha sering menggunakan paket asuransi terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu dan sering disebut juga sebagai paket asuransi khusus. Misalnya ada perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan khusus yang berbeda dengan jaminan kesehatan biasa yang diberikan kepada karyawan yang bekerja bersinggungan dengan bahan industri berbahaya. Perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen. Mengacu pada tujuan
membantu perusahaan mempertahankan kendali atas biaya sementara juga memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan yang lebih besar terhadap perawatan kesehatan. Jadi karyawan dapat mengusulkan layanan kesehatan apa saja yang bisa didapatkan selama bekerja di perusahaan. Entah itu medical check up, cek kesehatan tensi dan gula, atau dan lain-lain. Kelima, asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang disponsori oleh perusahaan melindungi keluarga karyawan dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian karyawan. Rencana-rencana ini sering termasuk kematian karena kecelakaan dan klaim pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian adalah akibat dari kecelakaan atau jika karyawan mengalami kehilangan anggota tubuh yang tidak disengaja saat bekerja. Ada dua dari rencana asuransi jiwa yang lebih umum adalah asuransi jiwa berjangka dan keseluruhan kehidupan. Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas berdasarkan jumlah tahun tertentu yang tunduk pada usia maksimum. Setelah itu asuransi otomatis berakhir. Sedangkan asuransi jiwa seutuhnya membayar sejumlah kepada penerima manfaat yang ditunjuk dari karyawan yang meninggal, tetapi tidak seperti kebijakan seumur hidup. Rencana seumur hidup tidak berakhir sampai pembayaran dilakukan kepada penerima manfaat. Kompensasi pekerja melindungi karyawan dari kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Namun beberapa perusahaan menyediakan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif. Cacat jangka panjang memberikan manfaat bulanan kepada karyawan yang karena sakit atau cedera tidak dapat bekerja dalam waktu yang sangat lama. Kemudian rencana pensiun. Program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang akan mendapatkan sejumlah dana. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh perusahaan, di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi lama di perusahaan tersebut. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Pemberian dana pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi dalam hal bekerja. Berikut jenis-jenisnya adalah 1. Program imbalan pasti. Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaatnya terhadap pensiun yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong oleh gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besaran yang cukup untuk uang pensiun.
2. Rencana kontribusi pasti. Program yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iurannya ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun yang didasarkan pada iuran dibayarkan kepada pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Rencana kepemilikan saham karyawan adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan program kepemilikan saham bagi karyawan. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP pertama kali ada di Amerika sekitar tahun 1950-an. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara, antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan, umumnya dengan harga diskon, dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP di Indonesia memang belum tenar. Terlebih untuk perusahaan yang masih bersifat perusahaan keluarga, karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan mampu mempertahankan karyawan, atau lebih disebut meminimasi keluar masuknya karyawan atau turnover karyawan. Karyawan yang memiliki saham perusahaan cenderung akan memiliki rasa memiliki dan akhirnya menimbulkan semangat dalam bekerja. Contohnya saja adalah berupa lembur saham, surat berharga, dan aset dengan nilai jaminan tertentu. Layanan karyawan. Layanan karyawan adalah fungsi pemeliharaan karyawan menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental para karyawan. Kondisi fisik dan mental yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik, pengembangan, pemberian kompensasi dan integrasi, serta dilanjutkan dengan pemeliharaannya. Di samping itu, perlu memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan sikap karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksudkan adalah untuk memelihara kondisi fisik karyawan. Sedangkan program layanan karyawan membantu memelihara semangat karyawan. Banyak istilah-istilah yang dipergunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. Ini merupakan elemen yang paling khas dan biasanya muncul menjadi ciri khas suatu perusahaan itu sendiri. Meningkatkan perhatian pengusaha terhadap masalah kesejahteraan karyawan dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Perubahan sikap para karyawan yang disebabkan terutama oleh makin meningkatnya taraf pendidikan mereka. 2. Permintaan dari organisasi-organisasi buruh. 3. Permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan. 4. Persaingan yang sangat ketat
yang mengakibatkan para pengusaha harus berusaha untuk memberikan kegiatan jaminan agar para karyawan betah bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, adanya pengawasan terhadap tingkat upah, terutama dari asosiasi para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam hal pemberian upah. Manfaat yang diperoleh dari diselenggarakannya program kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut. 1. Penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. 2. Perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan. 3. Penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. 4. Perbaikan hubungan masyarakat. 5. Pengurangan pengaruh organisasi buruh, baik yang telah ada maupun yang potensial. 6. Pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi. Adapun contoh dari pemberian layanan karyawan adalah penyediaan kantin untuk konsumsi pekerja, biaya pendidikan diberikan untuk tanggungan, perumahan, pemberian rumah dinas bagi karyawan, pengembangan karir berupa seminar, pelatihan, dan pendidikan, komunitas karyawan, adanya perkumpulan yang mempererat hubungan antar rekan kerja di kantor, fasilitas pembelian bisa berupa kerjasama dengan toko dan adanya koperasi kantor, fasilitas kesehatan meliputi klinik, layanan cek kesehatan, cek tensi, serta dan lain-lain. Creative space, tempat karyawan bebas berekspresi, baik untuk acara kantor formal maupun informal. Kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi dalam kegiatan kantor. Ruangan kerja yang nyaman dan sesuai standar, serta mampu memudahkan mobilisasi pekerjaan. Gedung operasional, tempat karyawan bekerja dengan nyaman dan aman. Fasilitas parkir khusus karyawan, memudahkan karyawan memarkirkan kendaraannya. Membership untuk tempat tertentu dengan kerjasama. Konseling, layanan untuk karyawan bercerita, berbagi keluh kesah untuk mencari solusi. Kemudahan administrasi, pembayaran atau penerimaan yang dipermudah tanpa proses yang cukup ribet. Rekreasi, fasilitas kerja lain yang bisa membuat karyawan makin produktif adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan rekreasi. Misalnya fasilitas gym agar karyawan bisa tetap memiliki gaya hidup yang lebih sehat meski sibuk bekerja. Fasilitas permainan board game, kafetaria dengan gaya yang modern ala kafe kekinian, dan berbagai macam fasilitas rekreasi lainnya yang bisa digunakan bebas oleh karyawan selama tugas mereka bisa terselesaikan tepat waktu dan hasilnya pun sangat bagus. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya tergantung kepada kebijakan perusahaan itu sendiri. Pembayaran premium atau ekstra. Pembayaran jenis ini mengacu pada upah yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang kurang diinginkan. Ini termasuk hari libur, akhir pekan, hari libur atau apapun lebih dari jam kerja perusahaan normalnya dalam sehari. Misalkan saja karyawan yang bekerja di luar hari kerja kantor akan mendapatkan pembayaran lebih atau juga tunjangan hari raya untuk perayaan-perayaan hari besar nasional atau hari besar keagamaan masing-masing karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Pembayaran jenis ini juga mengacu pada tingkat kesulitan atau berbahayanya pekerjaan itu dilakukan.
Misalnya pencuci jendela untuk gedung pencakar langit di kota besar. Mungkin akan menerima kompensasi tambahan karena kondisi kerja yang berbahaya. Contohnya lain, pilot militer mendapatkan uang ekstra dalam bentuk gaji penerbangan dan uang tempur karena resiko yang bisa saja terjadi atau terlibat dalam pekerjaannya tersebut. Baik, dengan demikian, sistem kompensasi finansial tidak langsung meliputi program yang berkaitan dengan proteksi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, simpanan pensiun, lalu upah di luar waktu kerja, misalkan upah lembur, cuti tahunan, cuti hamil, dan berbagai cuti yang lain, serta menerima berbagai fasilitas yang dapat diakses seperti kendaraan, ruangan gedung, dan tempat parkir. Jadi kompensasi mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan. Karena tanpa adanya kompensasi, perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Demikian ulasan saya tentang sistem kompensasi finansial secara tidak langsung. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya ya guys.